lagi bersama dengan kelas Harati. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih menuliskan tipe data variabel konstanta pada bahasa pemrograman Java. Oke, tipe data. Kalau kita lihat dari namanya ya tipe data, berarti ini adalah jenis suatu data ya. Tujuannya adalah mencegah kecampuran data lain yang memiliki bentuk berbeda. Untuk contohnya sendiri itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah bilangan bulat, pecahan, karakter, dan lain-lain. Untuk tipe data dasar atau disebut dengan primitif tipe data ya. Jadi yang pertama ada karakter. Ini sifatnya adalah biasanya char. Contohnya seperti A di huruf, 5 itu angka, tanda tanya, tanda tambah, atau simbol lainnya. Itu disebut dengan karakter. Atau bisa menggunakan jenis tipe data char. Kemudian ada integer. Integer ini biasanya digunakan untuk bilangan bulat. Contohnya sendiri ada byte, short, int, dan long. Nah, untuk contohnya sendiri, bilangan bulat berarti adalah bilangan yang tidak memiliki koma atau desimal. Karena bilangannya harus utuh bulat seperti ini. Boleh bernilai positif atau bernilai negatif. Selanjutnya, ada float. Float ini digunakan untuk bilangan pecahan. Selain float juga sebenarnya ada jenis tipe data lainnya yaitu double. Jadi ini digunakan untuk bilangan pecahan juga. Contohnya 0,25, min 9,876, terus 1,5, dan lain-lain. Yang nilainya adalah bilangan pecahan atau bilangan desimal. Selanjutnya ada jenis tipe data yang keempat, boolean. Boolean ini disebut juga dengan bilangan logika, yang dimana hasil akhirnya adalah bernilai true dan false. Jadi benar dan salah. Jika A dan A benar, maka hasilnya adalah benar, seperti itu. Jadi dia adalah bilangan logika. Kemudian yang terakhir adalah string. String di sini adalah kumpulan karakter dengan panjang tertentu. Jadi memang panjang karakternya sudah ditentukan ya. Contoh di sini seperti kota Bandung, kemudian ada A, B, C, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contohnya seperti ini. Kemudian ini adalah bukan value, ini adalah range atau jangkauan dari masing-masing jenis tipe data. Boolean sendiri itu adalah true dan false. Kalau char itu karakter. Kalau byte nilainya min 128 sampai 2127. Short min 32768 sampai 32767 dan seterusnya. Dan ini sudah saya tuliskan juga bagaimana sih mencari atau mencari panjang dari masing-masing tipe data. Kalian bisa tengok di video saya sebelumnya ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan tipe data karakter atau char pada Java. Oke, kalau kita lihat di sini kita memiliki sebuah variabel yang berbentuk X. Tipe datanya char. Nilainya adalah kita beri nilai di sini value-nya adalah A. Ketika kita panggil di sini system.out.println, kita akan mencetak nilai X. Berarti yang tercetak pasti adalah huruf A. Karena nilai X sebelumnya di sini sudah kita kasih, yaitu A. Nah, selanjutnya untuk variabel sendiri, variabel ini merupakan tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilai dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Contoh kayak tadi kan, X di sini ini merupakan sebuah variabel. Yang dimana X itu tipe datanya adalah karakter. Dan kita beri value nih atau beri kita nilai A. Kemudian sini kita bisa panggil lagi nih variabelnya, variabel X. Kita panggil. Jadi mengosongkan nilai dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel itu pasti mempunyai nama dan nilai. Sebuah variabel harus ada dalam sebuah kelas atau metode.
Nah, untuk penulisan variabel sendiri, ini juga ada aturannya ya, jadi tidak boleh sembarangan asal tulis gitu. Jadi yang pertama itu wajib diawali atau harus diawali dengan huruf. Jadi tidak boleh tuh ada angka duluan baru diikuti huruf, tapi dia harus huruf dulu baru angka. Tidak boleh menggunakan spasi pada suatu nama variabel. Spasi bisa diganti dengan karakter underscore atau garis bawah seperti ini. Jadi untuk pemisah ya antara kata pertama dan kata kedua atau kata-kata selanjutnya. Untuk nama variabel juga tidak boleh mengandung karakter khusus seperti titik, tambah, min, kali bintang ya, add, kurang dari, lebih dari, persen, dan lain-lain. Dia tidak boleh menggunakan ini. Jadi yang diperbolehkan hanya karakter underscore. Ini yang diperbolehkan. Tapi kalau untuk karakter-karakter atau simbol-simbol lainnya itu tidak boleh. Nah, kalau kita lihat di sini untuk contoh penamaan variabelnya sendiri, kalian bisa membandingkan dua tabel di sini ya. Yang dimana yang pertama ada penamaan yang benar dan ada penamaan yang salah. Kita rujuk lagi dari penulisan atau aturan penulisan variabel. Yang dimana tadi tidak boleh menggunakan spasi. Kita lihat di sini. Nama siswa. Di sini tidak ada spasi kan? Ini berarti benar. Ini benar. Nama siswa tidak ada spasi di sini. Kemudian XY12 ini juga benar karena 12-nya angka ini ada di belakang huruf. Kalau misalnya seperti ini, angkanya duluan baru huruf, ini salah. Karena aturan penamaan tadi tidak boleh ada angka duluan, tapi harus diawali dengan huruf. Kemudian di sini harga total. Di sini kan harusnya pakai spasi nih. Tetapi karena penamaan variabel, jadi itu dilarang menggunakan spasi, jadi menggunakan si underscore ini. Baru harga titik total ini tidak boleh karena di sini menggunakan karakter khusus yaitu tanda titik. Oke, kita akan masuk ke variabel sendiri. Jadi variabel sendiri itu ada sintaksnya ya. Jadi ada aturannya juga nih untuk nulis di Java-nya. Yang pertama di sini adalah kita akan menuliskan dulu tipe variabelnya, baru nama variabel. Tipe variabel dapat berupa tipe data atau kelas. Nah, ini perhatikan. Tipe data atau kelas. Contoh nih. Kira-kira di sini yang mana nih yang bernilai sebagai tipe data dan yang mana sebagai variabel? Integer adalah, ini bacanya integer ya, int, itu adalah tipe data. Nah, ini. Untuk nilai adalah variabel. Char juga, char adalah tipe data. Indeks nilai juga variabel. Jangan lupa diikuti dengan terminal khusus ini ya. Penutupnya adalah tanda titik koma. Ini tanda titik koma. Oke, kita lanjut. Untuk menambahkan nilai ke sebuah variabel, maka dapat menggunakan tanda sama dengan. Misal, jika kita akan menambahkan nilai 100 pada variabel nilai dan A pada variabel nilai indeks nilai, maka dapat terlihat pada kode Go ini. Integer nilai dan char indeks nilai. Nilai di sini kita beri value atau nilainya adalah 100. Kalau indeks nilai kita beri value-nya adalah A. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Oke, kita lanjut ke variabel. Kita buka contohnya, kita open class dulu, new class. Masukkan di sini nilainya adalah name-nya variabel. Jangan lupa untuk Eclipse sendiri. Nah, jadi kalau untuk Eclipse ini lebih agak enak ya, karena public static void main-nya itu tidak diketik, tapi bisa centang di awal seperti ini. Jadi ada beberapa platform yang dapat kalian gunakan untuk penulisan bahasa pemrograman Java. Oke, di sini kita finish. Nah, ini dia. Sekarang kita masukin nih sesuai contoh yang tadi. Tadi kita menemukan ada dua tipe data. Yang pertama adalah integer dan char. Oke, sini char.
sama char X gitu ya, di koma, terus integer integernya misalnya di sini Z. Oke, ini ya. Char X di sini kita beri adalah X sama dengan nilainya berarti A. Kemudian kasih di koma, kemudian di sininya integer Z sama dengan kita kasih nilai 100. Nah, sekarang kita panggil nih system dot out dot println. Nah, ini kita panggil di dalamnya sini adalah nilai X. Kemudian di bawahnya lagi kita panggil nih system dot out dot println. Ini adalah Z. Nah, sekarang coba kita running. Run as kita oke. Kita lihat hasilnya dia ada di bawah sini. Nah, kan A ini merupakan nilai dari variabel X dengan tipe data char, dan 100 adalah nilai dari variabel Z dengan tipe data integer. Nah, jadi ini adalah penggunaan untuk variabel dan tipe data. Untuk memanggilnya di sini memang tidak menggunakan tanda petik karena dia memanggil variabel. Oke, kita lanjut kaji di sini. Nah, ada konstanta. Tadi kita sudah bahas tipe data, variabel, dan konstanta. Kalau kita mendengar kata konstanta atau konstan gitu ya, itu sudah terbayang nih apa nih yang tetap gitu kan. Jadi untuk konstanta sendiri itu juga sebuah variabel sebenarnya, tapi dia punya fungsi lain karena dia memiliki nilai yang tetap. Nah, kalau untuk variabel itu tadi kan ibaratnya kita bisa memberikan nilai ini di luar dari nilai variabel asli. Misalnya variabelnya 10, kita bisa ngasih yang lain nih, bisa 20, 30 dan seterusnya. Nah, kalau untuk konstanta itu nilai variabelnya itu udah tetap, nggak bisa berubah sama sekali. Contoh yang paling umum adalah kalau kita ingat matematika nih, nilai pi 3,14, 22/7 dan lain-lainnya. Pokoknya nilai yang sudah tetap dan tidak dapat diubah itu adalah disebut dengan konstan. Nah, ini contohnya. Nanti kita akan bahas nih. Di sini kita punya 3 variabel. Ini udah pakai ini ya, operator matematika nih ya, matematika tambah penambahan seperti ini. Sebenarnya tambah ini bukan operator matematika kalau kalian bisa lihat, tapi di sini adalah untuk manggil variabel yang di atas. Karena di sini ini kayak menambahkan variabel gitu ya. Variabel A sama dengan, nah ini kan nggak ada nih nilai angkanya. Kalau ini kan kita keluarkan seperti kata-kata gitu. Nah, plus var A berarti nilai var A ini nanti akan masuk dalam sini nih, ke dalam yang sama dengan sini. Kita coba saja seperti bagaimana. Integer var A dan var B, var A nya 1 dan var B nya adalah 150. Oke, kita coba ya. Sekarang kita lanjutkan ke bawah sini aja ya. Saya langsung di sini saja. Ini saya tutup dulu pakai komen, jadi tidak merusak yang di bawahnya. Nah, saya masukkan di sini. Kita ini kan tadi integer ya nilainya, integer var A, koma dan var B. Oke. Nilai var A di sini tadi adalah 100 dan var B adalah 150. Oke, sekarang kita panggil nih system dot out dot println. Ininya kita masukin nih menampilkan nilai variabel A dan B. Nih. Ini jangan lupa kalau kayak seperti ini nanti kalian bunyi error nih. Karena nih lihat tanda silang kan.
Ini jangan lupa ditambahkan tanda petik 2. Nah, ini karena dia nanti akan menampilkan tulisan. Lanjut sistem dot out dot print line dan kurung. Ini kita tulis dulu nih, var a sama dengan plus. Nah, ini kalian bisa kontrol spasi, Anda kan langsung muncul nih var a ini, kita enter aja. Baru sini kita kasih titik koma. Lanjut sistem dot out dot print line, sini juga sama, kita tuliskan dulu nih var b sama dengan plus, kontrol spasi lagi var b. Oke, gini ya. Sudah nih, kita save dulu, kita jalankan run as. Nah, gini, jadi nilainya, jadi yang pertama ini adalah untuk menampilkan tulisan ini, karena kita menggunakan tanda petik 2 ya. Nah, kalau yang tanda plus, ini berarti kita memanggil nilai variabel yang di atasnya nih. Var A dan 100, var B dan 150. Var A yang ini, untuk var A ini, variabel ini kita tuliskan di sini nih, di dalam tanda petik 2. Nilai 100 ini didapatkan dari ini. Kita memanggil nilai variabel 150 juga sama, plus var B. Seperti itu ya.